Pada suatu hari, seorang ratu duduk di dekat jendela yang sangat indah. Jendela tersebut terbuat dari kerangka kayu berwarna hitam. Ratu yang sedang menjahit dan melihat salju yang turun, sehingga tanpa sengaja jarinya tertusuk jarum. 3 tetes darah yang keluar dari jarinya. Darah tersebut berjatuhan di atas salju. Warna merah yang menempel di atas putihnya salju terlihat sangat cantik. Ratu pun berpikir, seandainya aku punya anak dengan kulit seperti salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam bingkai jendela. Akhirnya Ratu pun melahirkan anak yang kulitnya seputih salju dan bibirnya semerah darah. Putri salju tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik dan baik hati. Sang ratu pun menamai anak yang cantik itu adalah Putri Salju. Tetapi sayangnya sang ratu sakit keras dan meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, raja berpikir, enaknya ngapain ya? Bosen nih. Karena raja bosan sendirian tanpa istri, akhirnya sang raja menikah lagi. Dan Putri Salju memiliki ibu tiri yang bersifat dengki dan iri hati. Akhirnya ibu tirinya Putri Salju menjadi ratu. Ratu itu memiliki cermin ajaib. Setiap pagi, sang ratu memandangi cermin ajaibnya dan berkata, Wahai cermin ajaib, siapa yang paling cantik di dunia ini? Jawab cerminnya, ya jelas, ratuku yang paling cantik lah. Waktu terus berganti dengan cepat, dan Putri Salju menjadi gadis yang sangat cantik sekali. Bahkan kecantikannya melebihi sang ratu. Akhirnya sang ratu menghampiri cermin ajaib dan bertanya, Wahai cermin ajaib, siapa yang paling cantik di dunia ini? Tanya ratu. Ratu adalah orang yang cantik, tetapi orang paling cantik itu sekarang adalah Putri Salju. Jawab si cermin ajaib. Semenjak itu, sang ratu semakin benci dengan Putri Salju. Akhirnya, sang ratu memerintahkan pasukannya untuk membunuh Putri Salju di hutan. Tetapi karena pasukannya kasihan sama Putri Salju karena kecantikannya, akhirnya Putri Salju dilepaskan ke hutan. Emang hewan dilepaskan? Setelah berjalan jauh, akhirnya Putri Salju menemukan gubuk di tengah hutan. Tanpa mengucapkan salam, Putri Salju pun menyelonong masuk ke gubuk itu. Putri Salju sangat kehausan dan merasa sangat lapar. Putri Salju mengambil banyak dari piring itu dan meminum semua minuman di setiap gelas. Ia merasa kelelahan dan tertidur pulas di salah satu tempat tidur kecil tersebut. Ketika menjelang malam, 3 kurcaci pulang ke rumahnya. Setelah sehari bekerja, mereka masuk ke dalam rumah dan menyalakan lilin mereka. Mereka merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah mereka. Melihat ke dalam, ternyata ada Putri Salju yang sangat cantik. Akhirnya para kurcaci menunggu sampai bangun. Akhirnya Putri Salju pun bangun dan terkejut melihat kurcaci di depannya. Akhirnya Putri Salju menceritakannya dari awal kenapa dia ada di sini dan kenapa dia diusir oleh ratu.
Para kurcaci pun mengizinkan Putri Salju tinggal di sini dan memberikan syarat-syaratnya, yaitu harus menjaga rumah dan membersihkannya. Akhirnya Putri Salju pun setuju. Sementara itu, di istana, sang ratu memandangi cermin ajaib dan menanyakan siapa yang paling cantik. Cermin ajaib pun menjawab bahwa yang tercantik adalah Putri Salju. Dia juga menjelaskan bahwa Putri Salju masih hidup dan tinggal di gubuk di tengah hutan. Mendengar itu, sang ratu semakin marah dan dengki. Akhirnya, sang ratu menyamar menjadi nenek tua penjual apel, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya, dan menuju gubuk yang ditempati oleh Putri Salju. Nenek punya apel nih buat cucu. Karena Putri Salju lapar, akhirnya keluarlah dari gubuk. Wah, nenek baik hati sekali. Makasih ya, Nek. Akhirnya Putri Salju pun memakan apel itu, dan tiba-tiba dia kejang-kejang dan tergeletak di lantai. Nenek yang mengasih apel itu pun pergi, meninggalkan Putri Salju sendiri dengan kejang-kejangnya. Pada sore hari, para kurcaci pulang dan melihat Putri Salju tergeletak di lantai. Para kurcaci pun sedih sekali. Akhirnya ada salah satu kurcaci yang mengusulkan sesuatu. Bagaimana jika kita kuburkan saja, biar jiwanya tenang di sana? Akhirnya para kurcaci pun menguburkan Putri Salju. Kasihan ya, Putri Salju masih muda harus meninggal. Tamat.